Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas Bagus 4F dengan NIM 19040105151. Baiklah, langsung saja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas aspek hukum ekonomi yang diberikan oleh Ustaz Dr. Takdir Ishak Bakar, yang dimana materi yang saya paparkan yaitu mengenai tentang jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang yang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut dengan barter. Kemudian yang kedua, metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Metode pembayaran dalam jual beli tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dilakukan secara online. Metode yang ada dalam kegiatan jual beli online yaitu yang pertama, transfer bank. Transfer antar bank adalah metode yang paling banyak dipilih dalam bertransaksi online. Hal tersebut tentu saja karena caranya yang mudah dan cepat. Tidak perlu bertemu langsung dengan penjual. Disitulah kita bisa melakukan transaksi saat itu juga. Terlebih lagi jika kita sudah memiliki layanan internet banking atau mobile banking, tentu saja kegiatan transaksi akan terasa lebih cepat. Hanya saja metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara pembeli dan penjual, karena ada saja oknum penjual atau pembeli yang melakukan penipuan melalui metode transfer ini. Kemudian yang kedua yaitu COD. Untuk kita yang ingin melakukan transaksi jual beli online dengan aman, maka metode COD ini bisa dijadikan sebagai pilihan terbaik. Pasalnya, metode ini akan mengarahkan pembeli dan penjual bertatap langsung untuk memberikan barang yang diperjualbelikan termasuk dengan uangnya. Kemudian yang ketiga, credit card. Metode ini biasanya digunakan untuk bertransaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun biasanya mahal, sehingga metode menggunakan kartu kredit banyak dipilih pembeli. Meskipun demikian, saat ini mulai banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal yang kecil. Tidak lain karena kemudian dan kepercayaannya dalam transaksi, karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga. Kemudian rekening bersama. Rekening bersama adalah jasa pembayaran netral dan independen antara pembeli dan penjual. Metode ini sebenarnya sangat simpel, di mana pembeli memesan barang pada penjual lalu melakukan pembayaran melalui penyedia rekening bersama. Selanjutnya, produk dikirim ke pembeli oleh penjual, sementara jasa penyedia rekening bersama mengirim uang yang diberikan pembeli kepada penjual. Metode menggunakan rekening bersama dianggap lebih aman untuk melakukan transaksi, karena selama ini memang cukup banyak kasus penipuan dalam melakukan transfer online. Kemudian mata uang elektronik. Metode pembayaran dengan menggunakan mata uang elektronik. Cara ini banyak digandrungi oleh masyarakat sekarang karena mudah dan simpel. Pada dasarnya, cara kerja metode ini hampir serupa dengan internet banking. Mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa website penyedia payment atau exchange. Transfer nominal dapat dilakukan dengan mudah secara relatif dan instan. Bahkan metode ini memungkinkan
penggunanya untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan satu kali klik. Tidak mengherankan jika banyak pula pembeli dan penjual yang memilih salah satu dari macam-macam metode pembayaran dalam jual beli online ini. Kemudian yang ketiga, uang prestasi dan ganti rugi. Ragam bentuk uang prestasi ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sesuai dengan dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh perjanjian. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun penyebab prestasi ada 2 kemungkinan. Keduanya adalah ada keadaan memaksa atau force majeure, dan karena ada kesalahan debitur baik sengaja maupun lalai. Prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, pengganti biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan berubah mulai diwajibkan apabila si beruntung setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya saja dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dalam kasus uang prestasi, keberadaan sanksi atau surat perintah sangat penting. Ini dikarenakan suatu tindakan baru bisa saja disebut uang prestasi apabila telah ada sanksi dari kreditur yang ditujukan kepada debitur. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan uang prestasi. Ganti rugi tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, kemudian bunga atau keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu force majeure dan masalah risiko. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga. Pada saat itu dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beretikat buruk. Dalam hal ini, kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut. Maka segoyahnya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak. Dengan perkataan lain, bahwasanya peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Risiko overmat menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Kemudian persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa atau force majeure. Dengan demikian, maka persoalan tentang risiko merupakan bentuk dari persoalan tentang keadaan memaksa. Suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Hubungan antara risiko
dengan keadaan memaksa sebanding dengan hubungan antar ganti rugi dan wan prestasi. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.